Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Oke, kita lanjutkan kembali fakta menarik sebelumnya. 3. Drama percintaan. Ini kenapa seri JJK malah ada drama-drama percintaannya? Jadi ceritanya tuh ada seorang gadis yang dari dulu naksir sama MC kita, Itadori Yuji. Tapi dikarenakan dia gendut dan teman-temannya Yuji merasa kalau si Ozawa itu gendut banget, sedangkan Yuji pernah bilang kalau dia suka sama cewek tinggi dan memiliki pantat yang besar. Sebagai teman, mereka pun menolak dikarenakan fakta kegendutannya itu. Teman-temannya pun berkata kalau si Ozawa nggak cocok banget lah buat lo. Lalu setelah sekian lama nggak ketemu, Ozawa akhirnya melihat Yuji di kejauhan yang sekarang sedang bersama Kugisaki Nobara. Karena Yuji bersama Nobara, Ozawa pun perlahan mencoba mendekati Nobara. Lalu adegan beralih ke sebuah kafe keluarga, yang mana itu adalah tempat bagi mereka untuk mengobrol lebih lanjut. Dan di sini Ozawa mulai bercerita tentang dirinya yang mengalami perubahan besar dari yang tadinya gendut jadi lebih kurus, dikarenakan perubahan lingkungan yang akhirnya ngebuat stres. Dan saat Nobara ngeliat foto Ozawa bersama Yuji, Ozawa mulai bertanya dan berharap dapat info lebih lanjut terkait hubungan Nobara dengan Yuji. Tapi ini cewek dengan muka seriusnya berkata, tidak mungkin untuk dia bisa menyukai Yuji. Bahkan walau dunia ini terbalik pun, hatinya tetap tidak akan terbuka untuk Yuji. Tapi setelah ngomong kayak gitu, dada Nobara tiba-tiba jadi sesak. Wah, apa mungkin ini yang namanya cinta yang tak bisa diungkapkan? Lalu setelahnya, Megumi akhirnya muncul, yang sebelumnya Nobara panggil. Dan Nobara mulai bertanya, apa Yuji udah punya pacar? Gadis ini bernama Ozawa Yuko. Sebenarnya dia, dengan kata lain, dia itu ya, kata Megumi. Dilanjut sama Nobara, iya, itu. Dan Megumi mulai menjelaskan, kalau si Yuji enggak punya pacar. Alasannya sendiri, ketika dia ngajak pindah ke Tokyo, dia tanpa basa-basi langsung menerima, yang menandakan dia nggak terikat akan hubungan asmara. Ditambah ada poster artis di dinding kamarnya. Hal ini nggak mungkin dilakukan kalau dia emang beneran punya pacar. Pacarnya pasti bakalan marah kan? Lalu Nobara yang ngelihat Megumi bertingkah sok cool sambil minum kopi, langsung mengutarakan pendapat dalam hatinya yang keluar secara belak-belakan. Lagian aneh juga nih si Nobara. Kagak bisa apa lihat orang bergaya dikit ketika ada lawan jenis. Lalu Ozawa bertanya, kira-kira seperti apa tipe cewek kesukaan Yuji? Dan Megumi menjawab, kalau si Yuji pernah bilang kalau dia suka sama cewek dengan perawakan yang tinggi. Dan keduanya langsung connect kalau Ozawa emang tinggi. Jadi ada kesempatan lah. Dan saat Nobara menghubungi Yuji, dan Yuji setuju untuk datang, lalu akhirnya tiba di TKP, Nobara baru sadar kalau kelupaan buat ngasih tahu tentang Ozawa Yuko, dan berpikir negatif kalau Yuji nggak bakalan ngenalin Yuko dengan tampilan yang sekarang jauh lebih kurus. Saat pikiran negatif Nobara mulai liar, taunya Yuji masih kenal dong sama Ozawa Yuko, walau sekarang jauh lebih kurus. Lalu adegan terakhir beralih ke Megumi dan Nobara. Dan di sini Nobara akhirnya mengerti. Dadanya yang sebelumnya terasa sesak, dikarenakan bukan cemburu karena cinta, tapi cemburu karena Yuji bisa punya pasangan sebelum dia. 4. Sosok pria misterius yang terungkap. Mekamaru, sosok yang selama ini cukup nyentrik tapi misterius, akhirnya terungkap juga gitu. Sosok sebenarnya dari pengendali robot kutukan di balik layar tersebut. Tapi entah Mimin doang yang ngerasa atau emang beneran kalau sang pengendalinya ini malah mirip kayak Zenin Toji. Iya nggak sih? Apa mungkin ini emang beneran si Toji? Tapi fakta mengatakan kalau Toji telah dikonfirmasi mati oleh Gojo. Dan kalau menurut info yang Mimin dapatkan dari fans JJK, Toji akan hidup kembali di bagian aksi Buya. Nah, kebetulan kan Jujutsu Kaisen kali ini ceritanya bagian dari aksi Buya. Ditambah gaya berpakaiannya itu rada mirip kayak Toji. Apa mungkin ini tuh emang benar si Toji? Hanya saja tubuhnya jauh lebih kurus.
Lalu selanjutnya, yang juga cukup menarik perhatian Mimin di sini, ternyata Mahito adalah roh kutukan. Oke lah, untuk Hinami dan Jogo, kalau mereka emang jenis roh kutukan. Secara bentuk mereka itu emang udah mirip kayak monster. Tapi kalau untuk Mahito, Mimin agak lumayan terkejut. Mimin kira tadinya Mahito adalah teman Geto, bukan peliharaannya Geto. Karena mau dilihat bagaimanapun, bentuk fisik Mahito itu lebih mirip manusia dibandingkan roh kutukan. Jadi lumayan terkecoh aja gitu. Bahkan punya rambut lagi. Dan kalau jahitan di tubuhnya yang jadi penanda kalau dia bukan manusia pun, Geto juga punya satu jahitan di keningnya. Nah, dengan Geto yang jadi sebagai contoh, maka makin jelas dong keasliannya. Kalau Mahito emang beneran manusia. Hanya saja entah dia suka sama penampilannya yang kayak gini atau mengalami suatu tragedi yang ngebuat tubuh dia dipenuhi akan jahitan. Pantesan aja gitu, di season 1 sebelumnya, Mimin agak heran. Kenapa si Mahito ini bisa ngubah tubuh orang? Kayak lu tuh penyihir jenis apa? Sampai punya energi kutukan yang bisa memanipulasi tubuh orang sesuka hati. Dan gak hanya bisa ngubah tubuh orang doang. Mahito bahkan juga bisa mengubah tubuhnya jadi suatu benda. Dan keanehan itu akhirnya terungkap kalau dia emang bukan manusia. Ini nih efek gak nonton anime dengan fokus. Alhasil perihal kayak gini doang gua kagak tahu. Anjing lah. Oke, secara garis besar, sebagai pecinta anime, genre romantis garis keras, Mimin sih lumayan suka banget. Kalau Jujutsu Kaisen, ada drama-drama percintaannya. Kayak nggak nyangka aja sih, sang MC Itadori Yuji yang terlihat biasa-biasa aja, taunya punya karisma sebesar ini. Mimin kira MC Jujutsu Kaisen yang punya karisma hanya Yuta Okkotsu di anime Jujutsu Kaisen Zero Movie, yang mampu membuat Zenin Maki luluh akan pesonanya. Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya. Biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!